Halo teman-teman, mari kita lihat dari balance scorecard Kraft Heinz untuk ukur kinerja strategi kita. Dari financial perspektif, kita fokus lingkup ke tingkatkan sales dan profit sambil kurangi biaya operasional. Di customer perspektif, kita dorong kepuasan pelanggan, brand awareness, dan juga loyalitas pelanggan lewat kampanye hidup sehat. Untuk internal bisnis proses, kita tingkatkan efisiensi produksi, inovasi produk seperti varian warna gula, dan juga kualitas produk. Terakhir, di learning and growth perspektif, kita tingkatkan kompetensi karyawan, tentu saja market share dan adopsi teknologi baru seperti ERP. Ini cara kita pastikan semua aspek strategi seimbang dan juga terukur. Sekarang kita ikut ke pengukuran kuantitatif untuk marketing dan operasional manajemen. Di marketing, kita targetkan kesadaran merek naik 2% dan recall 1% lewat kampanye digital. Efisiensi biaya, perjangkauan iklan turun hingga 4,7 kali lebih rendah di saluran channel kita. Kita juga fokus pada produk inovatif seperti Flavor Toad untuk penuhi preferensi konsumen. Di operasional, kita tingkatkan kecepatan pengiriman hingga 100% dengan hubungan mitra logistik yang lebih kuat. Digitalisasi proses operasional via Oracle Cloud ERP akan sederhanakan data dan tingkatkan visibilitas biaya. Terakhir, kita ubah strategi produk macaroni and cheese untuk sesuaikan bahan baku dengan persediaan lokal. Berikutnya, pengukuran untuk HRM dan financial management. Di HRM, kita targetkan 50% posisi manajerial diisi talenta global pada tahun 2025, 17% karyawan dari kelompok minoritas di UK dan AS, serta skor employee management naik dari 71 menjadi 76. Kita juga dorong pelatihan kompetensi dan pembelajaran berkelanjutan untuk karyawan. Di financial management, tentu saja, kita proyeksikan pertumbuhan bersih 1-2% dan laba bersih per saham 5-6%. Langkah ini dukung proyeksi pertumbuhan 2-4% di tahun 2026. Sejalan dengan efisiensi RRP yang tingkat dan NPM 10,8%, ini kita ciptakan nilai finansial dan SDM yang kuat. Kita juga ukur kepuasan pelanggan lewat survei. Survei ini evaluasinya 10 aspek dari kualitas produk, harga, hingga layanan pelanggan dengan skala 1-5 dengan skala Likert. Wajarnya kita memakai pandangan ini terhadap Kraft Heinz dan apa yang perlu diperbaiki. Misalnya, kita tanyakan seberapa puas mereka dengan variasi produk, harga, dan kemudian akses di toko. Kita juga ukur efektivitas layanan teknologi dan respon pelanggan, serta frekuensi pembelian. Survei ini bantu kita tingkatkan loyalitas pelanggan dan pastikan produk kita sesuai harapan pasar. Sejalan dengan misi Let's Make Life Delicious with Kraft Heinz. Terakhir, tentu saja kita ukur kepuasan karyawan dengan survei ini. Ada 10 aspek, seperti keseimbangan kerja, peluangan pengembangan, dan dukungan tim. Dinilai dengan skala Likert 1-5. Tujuannya tingkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Sejalan dengan learning and growth perspektif. Misalnya, kita tanyakan apakah mereka didukung untuk berkembang atau seberapa puas sih mereka dengan kerjasama tim yang ada. Target kita, employee management atau engagement itu naik dari 71 menjadi 76 dengan kompetensi karyawan mencapai 100% lewat pelatihan. Ini langkah kita ciptakan budaya kerja unggul di Kraft Heinz. Kraft Heinz punya alat ukur yang jelas, balance scorecard, KPI kuantitatif, dan survei. Mari kita pastikan strategi ini sukses dan wujudkan Let's Make Life Delicious with Kraft Heinz. Terima kasih.